أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم فانشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah membawa kita, karena Allah sudah memberikan kepada kita semua rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan juga Allah lah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan hingga seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai acara bimbingan tahsinul Quran pada malam hari ini, saya mengingatkan seperti biasa untuk adab-adab di dalam kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu yang pertama hendaknya teman-teman untuk mempersiapkan air wudhu terlebih dahulu. Maaf mas, slide-nya sudah dahulu. Slide untuk ya, nanti kita sampaikan secara singkat saja. Yang pertama nggak kelihatan. Ya, ambil air wudhu terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian atau kostum yang pantas, yang baik, yang suci, yang bersih, kemudian mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya, kemudian termasuk ketika membaca ayat suci Al-Qur'an di tempat yang betul-betul bersih, suci, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini berkenan untuk nantinya tanya jawab atau mungkin sekedar memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'annya, dan mohon dengan sangat untuk nanti bisa membuka camnya sehingga apa, ketika kita saling tanya jawab kita bisa maksimal. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin 6 adab di dalam membaca ayat suci Al-Quran bersama Yuk TPA. Untuk malam hari ini sedikit saya membahas yang memang saat ini atau lagi rame-ramenya ketika banyak orang yang membaca ayat suci Al-Quran namun niatnya masih salah. Jadi banyak di antara di masyarakat kita itu membaca ayat suci Al-Quran namun tujuannya masih salah. Karena apa? Niatnya pun di awal sudah salah. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan atau amal yang akan kita lakukan itu tergantung niat kita. Maka khususnya bagi teman-teman atau kita semua, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran atau mau menghafalkan Al-Quran, itu harus dilandasi dengan niat yang betul-betul ridho karena Allah, ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Jangan sampai kemudian ketika kita membaca ayat suci Al-Quran hanya untuk pengen dipandang orang lain, pengen dilihat, wah, pengen dilihat
calon mertuanya, oh Masya Allah menantu saya pintar baca ayat suci Al-Quran. Jangan seperti itu. Bahkan jangan sampai kemudian seorang kita kemudian mempelajari ayat suci Al-Quran hanya untuk sombong-sombongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang seperti itu. Niatnya salah. Tujuannya salah. Padahal tujuannya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Tapi niatnya udah salah dari awal. Biar nanti biar nanti dianggap pandai, dianggap menjadi orang yang populer. Karena banyak sekali orang-orang yang mengejar popularitas, yaitu apa? Hanya untuk nanti menyombongkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih muda, insya Allah sahabat-sahabat yuk TPA ini rata-rata kan masih dewasa sampai dengan anak-anak, kecuali Pak Oboy biasanya itu yang paling sepuh. Subhanallah, ini harus betul-betul yuk ditata hatinya, ditata badannya, ditata pikirannya. Membaca ayat suci Al-Quran kita landasi dengan niatan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat kita sudah salah dari awal, naudzubillah summa naudzubillah. Banyak di antara kita yang pandai membaca ayat suci Al-Quran namun tidak bisa menempatkan dirinya. Banyak di antara kita membaca ayat suci Al-Quran, faham tentang Al-Quran, namun tidak bisa menjaga sikapnya, adabnya, akhlaknya, ilmunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah ada sebuah kisah di antara orang-orang yang menyombongkan bacaan ayat suci Al-Qurannya. Karena Al-Qurannya justru mereka akan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Zalim atas Al-Qurannya. Sudah dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia pandai membaca ayat suci Al-Quran, faham tafsirul Quran, faham tentang ulumul Quran, namun dia zalim terhadap Al-Qurannya. Contohnya apa? Zalim terhadap Al-Qurannya. Misalnya, Pak, Mas, saya ingin Mas untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran di tempat saya. Namun apa dengan sombongnya? Kalau bahasa Jawanya, wani piro mendatangkan saya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang seperti ini justru akan mendolimi dirinya atas Al-Quran yang dibacanya. Mendolimi Allah, mendolimi Rasulullah, mendolimi Al-Quran yang dibacanya, Al-Quran yang dipelajari, bahkan Al-Quran yang dihafalkannya. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya mengatakan seperti ini? Sedikit kereng, sedikit mungkin teman-teman memandang saya kejam. Karena apa? Sudah banyak orang-orang yang seperti itu. Oh ya, saya sekali lagi, saya tadi belum mohon maaf kepada teman-teman semua yang tim yang ada di TPA dan juga peserta. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Karena kacamata yang saya pakai biasanya yang putih itu lagi berhalangan, ya. Bukan karena menstruasi, tapi karena pecah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut, masih tentang Al-Quran. Jadi tujuan kita menghafalkan Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu diniati terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian ketika kita bertamu, ya contohnya di sini masih banyak mbak-mbaknya ya, akhwatnya di sini. Misalnya apa? Jodohnya atau calon suaminya itu dikasih terlebih dahulu, diberitahu terlebih dahulu, Mas, nanti kalau ke rumah jangan lupa ya, kalau pas ngimamin sholat maghrib, tolong bacaannya dikencengin ya. Loh, untuk apa dek? Biar nanti papaku sama mamaku terngiang-ngiang dengan bacaannya mas atau kakak. Ini tidak diperbolehkan. Untuk apa? Untuk sombong-sombongan, hanya untuk riya. Nanti tolong pas ngimamin di rumahku, tolong takbirnya dikencengin ya, dibikin enak. Kayak Imam As-Sudes, kayak Imam As-Surem.
Ini niatnya udah nggak benar terlebih dahulu. Maaf teman-teman ya, karena ini banyak loh. Oke, nah, udah nyampe di rumahnya calon pacarnya, kalau bahasa sekarang bahasa ta'aruf, calon suaminya ini datang ke rumahnya sebelum maghrib. Dok, 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 dok. Assalamualaikum. Wah, dengan bacaan makharijul huruf yang benar. Assalamualaikum. Langsung dibukakan. Dengan siapa ya mas? Anu bu, saya sahabatnya Fulan, anak ibu. Oh ya silahkan masuk, ngobrol-ngobrol. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dengan kata-kata Masya Allah sudah terdengar azan ibu. Ibu tempat untuk ambil air wudhu di mana ya bu? Tapi apa ini untuk sekali lagi sombong-sombongan. Ambil air wudhu, kemudian ngajak calon istrinya nanti. Ya ini yang tadi disampaikan di awal. Kemudian apa? Ngimamin. Allahu Akbar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini untuk sombong-sombongan. Ini untuk riya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, yang seperti ini sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai ilmu Quran atau pernah belajar ayat-ayat suci Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf, tajwid, bahkan mempelajari nagham atau irama, jangan sampai kemudian kita hanya untuk sombong-sombongan, untuk riya, agar dianggap oleh orang di sekitar kita, wah suaranya bagus banget, wah suaranya keren, wah suaranya wow. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi kita biasa-biasa saja. Jangan sampai kemudian menyombongkan bacaan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran atau bahkan menghafalkan Al-Quran, dilandasi terlebih dahulu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan niat karena yang lain-lain. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pembuka dari saya. Langsung saja mungkin ada teman-teman yang ingin tanya jawab atau ingin memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'annya, saya persilakan dengan senang hati. Nanti sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan bertanya tentang syarah, jangan bertanya tentang politik, jangan bertanya tentang yang lain-lain, tapi khusus tentang Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuka kali ini, yaitu tentang memperbaiki niat kita di dalam membaca ayat suci Al-Quran atau mempelajari Al-Quran atau bahkan menghafalkan Al-Quran. Silakan nanti sambil kita selingi pemahaman-pemahaman yang lain yaitu tentang Al-Quran. Silakan. Mungkin dari beberapa teman atau audiens ada yang ingin bertanya, langsung tunjuk tangan. Jangan malu-malu, nanti kalau malu jadi tersesat. Bukan sesat di jalan tapi tersesat. Silakan sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya.
atau ingin memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'annya? Silakan. Silakan tunjuk tangan, mikrofonnya, mic-nya dinyalakan. Silakan. Itu ada mas kayaknya mas. Silakan ibu-ibu, mas-masnya. Oh belum ada. Sebentar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau belum ada, sedikit lagi saya tambahkan juga, kalau beberapa waktu yang lalu sedikit memang ada gangguan sinyal karena beberapa waktu yang lalu ketika saya mengisi di acara Yuk TPA yang diadakan oleh Vertizon TV Mu'alaf Center Indonesia ini, saya berada di daerah gunung. Jadi nggak ada sinyal di sana dan juga mungkin obrolan pada waktu itu terputus-putus saya sehingga tidak bisa melanjutkan dan memang koneksinya juga hilang. Di situ saya menyampaikan kalau tidak salah sampai dengan tahapan yang ke-8 kalau tidak salah. Jadi termasuk yang selanjutnya ialah ketika kita menghafalkan Al-Quran, mungkin masih ada yang teman-teman bisa menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan, nanti saya lanjutkan. Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Mbaknya, ibunya, masnya, sampai ke berapa dan yang terakhir itu apa? Silakan. Silakan. Enggak kedengeran mas di sini mas. Gimana? Enggak kedengeran sama sekali mas. Sebentar. Halo, cek. Audionya mbaknya enggak kedengeran di sini. Bisa diulang, Ibu, Mbak? Belum kedengeran. Nggak, di sini enggak kedengeran. Sebentar. Sebentar, Mbak. Suara ibunya enggak kedengeran di sini. Sudah belum? Cek. Bisa diulang lagi, Bu? Kedengeran enggak di sini ya? Sabar ya, belum kedengeran ini. Mungkin di sini ya, Mas. Apa gitu?
Belum, enggak kedengeran ya. Ya sambil mungkin dari operator untuk memperbaiki. Bisa dibaca dari awal nggak tahapan-tahapannya itu? Siapa yang mau membacakan dari awal? Tunjuk tangan. Oh, yang ibu itu. Coba Bu. Error ya Mas. Terus? Ya. Ya. Di YouTube juga nggak kedengeran loh Mas. Suaranya mereka nggak kedengeran dari di YouTube. Terus apa lagi? Ya. 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 Sedang menghafal. Baru sampai situ, Ustaz. Yang terakhir tadi apa Ibu? Gunakan nada yang sedang ketika menghafal. Oh iya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu ya Bu ya. Terlalu rendah, iya. Terus? Udah baru sampai situ, Ustaz. Oh iya iya. Ya Bu, sabar Bu. Mau sampai situ Bu. Ya. Jadi yang terakhir ke-9 ya kalau tidak salah. 9 apa 10? 10. Ke-10 ya, 10. Itu ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, mohon maaf, jangan menggunakan nada yang terlalu tinggi dan jangan menggunakan nada terlalu rendah. Karena apa? Kalau terlalu tinggi, karena bacaan Al-Quran itu kan diulang-ulang ketika menghafal. Ini akan menjadikan diri kita capek, badan kita capek. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma wawa. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ini terlalu tinggi. Dan jangan terlalu rendah. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ini terlalu rendah. Jadi pakai nada yang sedang-sedang saja. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wan najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Karena apa? Kalau terlalu tinggi nanti badan kita cepat capek. Kalau terlalu rendah maka bacaan atau makharijul huruf kita, tajwid kita, huruf-huruf yang kita baca tidak terdengar. Minimal
apa yang kita baca itu terdengar dengan telinga kita. Wan najmi idza hawa, atau ayat yang lain, surah yang lain. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian saya melanjutkan yang nomor 11, adanya partner. Sahabat-sahabatku, Vertizon TV, yuk TPA Mu'alaf Center Indonesia, adanya partner di dalam menghafalkan Al-Quran. Untuk apa partner ini? Atau sahabat atau teman sama-sama menghafalkan Al-Quran? Untuk agar hafalan kita ketika akan disetorkan kepada seorang ustadz, ustazah atau guru atau kiai, maka alangkah baiknya hafalan yang sudah kita hafal kita perdengarkan terlebih dahulu ke partner kita atau ke sahabat kita. Untuk apa? Biar lancar. Jangan sampai kemudian wah, udah kayak lancar-lancar gitu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Udah pede kayak lancar-lancar gitu. Nggak taunya apa pas di depan ustadz atau ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Lupa. Karena apa? Karena tadi tidak diperdengarkan dulu atau dilancarkan terlebih dahulu kepada sahabat kita. Jadi yang nomor 11, mohon ketika kita menghafalkan Al-Quran, tahapannya atau teorinya termasuk, yaitu apa? Adanya partner atau sahabat di dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ke-12, adanya seorang guru atau ustadz, ustazah yang mau mendengarkan hafalan kita, terlebih ustadz, ustazah atau guru yang bersanad. Ya. Kenapa harus bersanad? Karena bacaannya bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang-orang yang memang naudzubillah, maaf, jangan sampai kemudian setoran hafalan Al-Quran hanya kepada orang-orang, maaf, yang dirasa bacaannya bagus, tapi di sisi lain makhorijul hurufnya nggak benar, tidak mempraktikkan atau menerapkan tajwidnya, sifatul hurufnya, hanya suaranya bagus tok, tapi makhorijul huruf tajwidnya masih banyak yang salah. Ini tidak bersanad. Jadi usahakan mencari guru untuk setoran hafalan Al-Quran kita, guru atau ustadz, ustazah yang bersanad. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang ke-13, hindari, maaf, kalau kemarin sudah belum untuk dalam sehari jangan sampai untuk tidak menghafalkan Al-Quran, itu sudah termasuk saya masukkan belum ke poin-poinnya Bu? Sudah belum? Belum. Oh belum. Oke. Bareng banget belum. Jadi tahapan berikutnya apa? Dalam sehari usahakan untuk nambah 1 ayat atau sampai dengan 3 ayat. Karena kemarin kalau nggak salah saya sampaikan adalah target ya. Ya, dalam sehari jangan sampai tidak menghafal 1 sampai dengan 3 ayat. Ya. Kemudian yang ke-14, dalam 3 hari, dalam seminggu ada 2 waktu. Saya ulangi lagi, dalam 1 minggu ada 2 waktu untuk melancarkan surat atau juz-juz yang sudah pernah kita hafalkan.
Sekali lagi saya ulang, yang nomor 14, dalam satu minggu ada 2 sampai 3 kali, yang ini istiqomah loh ya, 2 sampai 3 kali untuk melancarkan juz atau surat-surat yang sudah kita hafalkan. Agar apa? Lebih mantap lagi, atau bahasa kita mungkin. Ya. Kemudian yang ke-15. Sudah? Hindari bagi para penghafal dari para penghafal Al-Quran, hindari dari segala macam maksiat. Segala macam maksiat. Gak boleh kemudian ibu-ibu, nuwun sewu ya Bu, mohon maaf sebelumnya, pas kita kan tiap hari menghafalkan Al-Quran, ibu menghafalkan Al-Quran, setoran, memperdengarkan terhadap teman, terhadap ustadz-ustadzanya. Tapi pas di perjalanan, pas di perempatan gitu, di jalan raya, kemudian ada melihat seorang sosok cowok ganteng gitu. Itu nggak boleh dilihat. Masya Allah. Jangan kemudian, eman ya Pak Ustadz, Pak Bayaki, eman nih kalau nggak dilihat. Dilihat dosa, kalau nggak dilihat eman. Nah, jangan seperti itu. Ya. Hindari di dalam berbuat maksiat. Maksiat itu banyak sekali macamnya. Maksiat mata, perlakuan kita, sikap kita, atau bahkan bermedsos kita, itu udah termasuk, nanti dihitung kalau nggak benar, tidak sesuai, termasuk maksiat, bahkan bisa dikatakan zalim. Kemudian yang ke-15, maaf, sedikit gini, boleh saya bercerita Ibu tentang maksiat? Halo Ibu, boleh ya? Boleh. Boleh. Ya, halo. Ya. Pernah suatu ketika saya itu menjadi imam di masjid besar atau masjid gede Kauman, Yogyakarta. Di situ saya diminta untuk ngimamin sholat taraweh 1 juzan setiap malam Ahad. Nah, karena di situ perdana tahun 2011 perdana sholat taraweh 1 juz bersama Baihaqi. Saya itu dijemput oleh para takmir, yaitu apa? Ba'da asar. Lalu saya bertanya kepada takmirnya, loh Mas, kenapa saya harus dijemput ba'da asar? Kan nanti ngimaminya malam, habis isya itu. Enggak, gini Pak Ustadz, karena saya ingin Ustadz nanti memakai kostum ala Arab Saudi gitu kan. Jadi dipakein kayak tup, dipakein kayak surban, pakai jubah gitu. Dibeli di daerah Jalan Malioboro. Ya. Di situ beli 3 kostum untuk nanti malam Ahad malam ini, terus malam Ahad berikutnya lagi. Waduh. Karena apa? Sholat tarawihnya 1 juz. Nah, selesai milih. Akhirnya apa? Kita belum kembali ke masjid. Tapi apa? Pada waktu itu saya diajak untuk berbuka atau takjil di depan kantor DPRD Yogyakarta. Nah, di situ kan banyak lesehan. Kalau sekarang nggak ada ya Mas Noval ya? Masih ada nggak untuk lesehan-lesehan di depan? Udah nggak ada ya? Wow. Kalau ibu-ibu, sahabat-sahabat yang di luar Yogyakarta pengen ke Jogja, lesehannya sudah nggak ada. Jadi sudah rapi gitu ya. Nah, ketika saya makan di depan kantor DPRD, makan di kaki 5 itu, sambil menunggu antrian, datanglah seorang laki-laki yang seperti perempuan itu, apa namanya Mas Noval? Bahasa Indonesianya apa Mas Noval? Bencong. Oh, aduh, Masya Allah. Ibu, saya dibisik bencong gitu. Ya Allah, kenceng banget bencong. Kalau bahasa Jawanya wandu. Jadi apa, transgender gitu ya, apa ya istilahnya ya? Ya. Jadi laki-laki seperti perempuan. Nah, di situ apa? Dia ingin bernyanyi. Maaf om, saya mau nyanyi, boleh ya gitu kan. Oh ya silakan gitu.
Di situ nyanyi, loh, dilala biiznillah kan. Ya Allah, saya pada waktu itu kok ya dalam hati, dalam kerentek hati saya itu menggodain si apa namanya yang mbak-mbak yang gini itu, tak godain. Godainnya apa? Masa sih Ramadan kok pakai lagu cinta, pakai lagu religi gitu loh mbak, tak gituin. Oke, gitu. Nanti ditambahin ya. Oke, tak tambahin santai. Kayak orang susah, tak gituin. Pada waktu itu dia menyanyikan lagunya Bimbo. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Tapi dia membawakan tidak seperti Bimbo, tapi ya seperti mbak-mbak yang seperti itu, pakai kentrungan gitu. Lalu sampai 2-3 lagu saya godain lagi itu. Mbak, kayak gitu alisnya itu alis beneran apa cuman pakai arang, tak gituin. Masya Allah, pada waktu itu saya nggak berhenti-henti, kalau bahasa sekarang itu membuli, ngajak guyon, tapi berlebihan. Nah, selesai, udah kita kasih uang pada waktu itu 10.000, luar biasa. Masya Allah, seneng saya sampai dirangkul-rangkul. Masya Allah, najis saya gitu. Bukan mahram, tak gitu kan. Ini tertawa banget mereka. Bukan mahram, najis tak gitu. Tapi dia gembira, seneng banget. Lah, Masya Allah, terdengar kita selesai makan, kita sholat maghribnya di mana, di masjid kantor DPR Yogyakarta, DPRD Jogja. Sampai selesai kita berangkat ke Masjid Gede. Jarak antara kantor DPR, kantor DPR di Yogyakarta ke Masjid Gede mungkin 1,5 kiloan lah, nggak nyampe. Saya itu sampai macet di sana, dan pada waktu itu saya menjadi makmum masbuk sholat isya di Masjid Gede tersebut. Karena apa? Terlambat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabatku yuk, TPA, Vertizon TV, Mu'alaf Center Indonesia. Apa yang terjadi? Saya di situ belum persiapan untuk ngimamin sholat apa yang nanti saya baca. Di situ saya belum murojaah. Selancar-lancarnya kita ketika kita menghafalkan Al-Quran, kalau ngimamin itu harus dimurojaah terlebih dahulu. Ibu-ibu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat semua, ikhwan wa akhwatillah, perlu diketahui bahkan imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang terkemuka di Arab Saudi itu, mereka sudah ada listnya loh. Sholat maghrib nanti yang dibaca Imam As-Sudes adalah surat ini, ayat ini. Imam As-Surem misalnya, sholat Al-Bidar, Bandar Balila dan sebagainya, nanti pas ngimamin ayatnya ini, suratnya ini. Itu sudah ada listnya. Tidak kemudian hanya membaca sekedar apa yang dihafal, tidak. Tapi apa? Sudah ada listnya dan itu acak. Nah, pada waktu itu saya nggak sempat nggak sempat murojaah, nggak sempat deres. Yang terjadi apa? Ketika saya ngimamin itu di rokaat ketiga, ya karena 4 rokaat salam, di rokaat ketiga satu ayat ini nggak nyambung sama sekali. Padahal itu adalah termasuk ayat favorit saya, ayat andalan saya, nggak nyambung sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang harusnya la'allahum yatazakkarun, saya membacanya la'allahum yatafakkarun. Juz 13 tapi larinya ke juz 28.
Jauh banget. Sampai 2-3 kali saya nggak nyambung. Akhirnya apa? Allahu Akbar. Saya tutup dengan ruku. Kemudian apa? Di rakaat keempat, saya ulang dengan ayat yang sama. Masih belum nyambung. La'allahum yatadzakkarun. Saya membacanya la'allahum yatafakkarun. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wal'iyyadubillah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Yang terjadi apa? Ketika saya salam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya di situ ibu-ibu, ini bisa dipraktikkan buat yang punya hafalan, pas ngimamin kok lupa, kok ngeblank, ketika udah selesai baca istighfar 3 kali dimantepkan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Nah, di rakaat yang kelima, alhamdulillah saya diberikan hidayah oleh Allah. Apa? Bacaan saya lancar. La'allahum yatadzakkarun wa masalu kalimatin khabisatin, dan seterusnya sampai selesai. Di rakaat yang terakhir sampai selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saya pada pas ngimamin itu? Kenapa enggak lancar? Padahal di situ ayat favorit saya, surat favorit saya, juz favorit saya yang sangat saya suka. Yang terjadi apa? Karena pas saya baca, pas sholat ngimamin itu, terbayang-bayang yang ada di Malioboro tadi itu, yang tangannya melambai itu. Kalau bahasanya Mas Novel itu cowok tulang lunak. Ya Mas Novel ya, cowok tulang lunak. Masya Allah, hanya cowok tulang lunak itu bisa mengambiarkan pikiran kita, bisa mengeblengkan pikiran bacaan kita. Jadi ini yang terjadi. Jangan sekali-kali ketika kita menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, menghafalkan surat Al-Quran atau bahkan juz Al-Quran, sekali-kali berbuat maksiat. Na'udzubillah, jangan sampai. Terutama ibu-ibu. Ya, di sini yang ibu-ibu ngacung, yang sudah punya suami ngacung. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu berniat menghafalkan Al-Quran, jangan sekali-kali ngomelin suami yang berlebihan. Jangan sampai, naudzubillah, misalnya suami baru pulang, sana mandi dulu. Wah, jangan. Harus disambut dengan baik. Suaminya datang, Masya Allah, ya Allah, papa keringatnya kayak keringat surga. Nggak apa-apa gitu, kayak lebih baik daripada apa? Baru datang udah diomelin habis-habisan. Sana pak, adus sik pak. Wah bunyi koyok kecut. Wah, naudzubillah. Ya, jangan sampai kemudian apa? Saring apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya itu gontok-gontokan atau padu bahasa Jawanya. Suka cekcok lah. Kalau suka cekcok, orang menghafalkan Al-Quran itu sulitnya bukan main ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu, ya Allah, pas menghafalkan Al-Quran enggak taunya apa, pikirannya apa, udah kesana kemari. Jangan. Harus fokus karena Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ketika kita menghafalkan Al-Quran harus terjauh dari pikiran apapun. Makanya dulu ketika kita mondok di pesantren itu, udah kamu mondok saja, nggak usah mikirin yang ada di rumah. Udah di rumah tinggal mendoakan, memberikan nafkah, memberikan syahriahnya atau bulanannya, makanan dan sebagainya. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Seperti itu. Jangan sampai kemudian kita memondokkan anak, lalu apa anaknya tiap hari ditangisi. Nggak usah bu. Ya ibu-ibu yang memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Al-Quran terutama menghafalkan Al-Quran, nggak usah terlalu dipikirkan. Tinggal mendoakan.
dikirimin suratul Fatihah, Bu. Anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anakku misalnya namanya Mas Noval, mudah-mudahan diberikan lancar pelajarannya, digampangkan, dimudahkan oleh Allah di dalam menghafalkan Al-Quran Al-Fatihah. Gitu, Bu. Ya, jangan kemudian ditangisi, ya Allah, anakku mau sarapan opo ya Allah. Jangan, Bu. Ya. Ya Allah, anakku kok ya kurus saiki to. Loh, ya namanya kalau di pondok itu ya prihatin, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabatku Vertizon TV, Mu'alaf Center Indonesia dan juga Yuk TPA, sahabat-sahabat semua yang nonton acara ini, sekali lagi jangan sampai kemudian kita ketika kita menghafalkan Al-Qur'an kemudian kita melakukan sekecil apapun maksiat, jangan dilakukan. Karena apa? Itu akan merusak hafalan-hafalan Al-Qur'an kita, apalagi berbuat dosa besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu mungkin tambahan dari saya, dan silakan dipraktikkan. Insya Allah suatu saat kita akan praktik. Mudah-mudahan kalau diberikan sehat walafiat, panjang umur, kita akan berbagi kemanfaatan di dalam menghafalkan Al-Quran. Kalau saya biasanya punya metode menghafalkan Al-Quran senikmat susu, selezat apa dulu itu ya, saya lupa. Ini biasanya saya sampaikan di beberapa pesantren-pesantren, yaitu apa? Menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga ada, saya lupa, senikmat susu, semanis madu. Karena apa? Menghafalkan Al-Quran itu sangat nikmat, sangat lezat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabatku Yuk TPA. Silakan ingin bertanya langsung, kita interaktif di sini. Mumpung di sini ada Mas Noval yang akan mengoperatori kita semua. Silakan yang ingin tanya atau ingin memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bisa tunjuk tangan, kemudian mikrofonnya dinyalakan. Halo? Enggak ada yang mau bertanya? Enggak kelihatan semua ini, Mas? Malah anak sing sholawatan dewe enggak bertanya tapi sholawatan. Nyetel ngaji. Syekh Al-Matrud. Silakan yang ingin bertanya, nyalakan kameranya, tunjuk tangan langsung. Banyak banget loh yang ikut di sini. Monggo sahabat-sahabat. Yang ingin tanya-tanya dengan saya, mungkin di luar acara ini, saya aktif di Instagram El-Bayhaqi Arif. Titik itu apa Mas bahasa medianya? Dot ya. El-Bayhaqi Arif .official. El-Bayhaqi Arif .official. Atau bisa juga di Facebook, saya juga aktif alhamdulillah. Bayhaqi Arif angka Romawi 2. Bayhaqi Arif angka Romawi 2. Fanspage-nya El-Bayhaqi Arif official di situ. Kemudian saya juga sangat aktif di media TikTok. Tapi untuk dakwah ya. TikTok bukan, saya nggak pernah yang namanya goyang pargoy dan sebagainya, itu nggak pernah. Tapi apa? Di situ saya hanya share tentang agama atau saling mengingatkan, ngaji dan sebagainya, dan juga seni. Bayhaqi Arif gitu aja, nanti ketemu dengan saya, bisa ngobrol-ngobrol. Silakan yang ingin bertanya. Ibu Mursida, silakan Ibu Mursida. Bu Mursida dari mana dan apa yang mau ditanyakan, silakan. Coba yang nggak tanya dimatikan dulu mikrofonnya. Silakan Bu Mursida. Assalamualaikum.
Oke, waalaikumsalam. Ibu Mursidah dari mana? Saya dari Aceh Ustaz, tapi izin okem ya karena nggak mendukung. Oh ya, silakan. Nanti kita dukung dengan doa ya Bu, silakan. Alhamdulillah. Saya dari Aceh Ustaz. Ya. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita menghafal Quran itu kepada orang yang sudah bersanad gitu ya Ustaz. Ya. Jadi, Mungkin audio dari teman-teman yang ada audio baca ayat suci Al-Qur'annya tolong di-off-kan dulu biar nggak kecampur-campur. Silakan Bu Di-mute all Mursidah. aja Ustadz. Di-mute all aja dari operatornya, dari host. Oke, iya. Silakan lanjut Bu Mursidah. tadi Ustaz mengatakan kalau kita menghafal Quran itu harus kepada guru yang bersanad. Iya. Itu andaikan ada. Tidak boleh kepada orang yang bagus iramanya atau yang bagus bacaannya. Itu ya, saya nggak salah. Iya. Terus? Bagaimana halnya kalau kita tidak menjumpai orang yang bersanad, tapi yang kita jumpai adalah guru-guru biasa, guru-guru mengajarkan biasa, tapi dia tidak bersanad gitu. Apakah boleh kita lanjutkan hafalan kita? Itu saja Bu Mursidah yang ditanyakan. Ada satu lagi Ustaz. Oh, ya silakan. Kebetulan saya juga menghafalkan tadi surat An-Najm tadi yang Ustaz hafal itu. Iya. Jadi Ustaz mengatakan tadi bahwa satu hari itu harus punya hafalan kita 1 sampai 3 ayat. Kalau saya itu sudah menghafal itu harus di murajaah sehingga mantap baru menghafal untuk hari-hari selanjutnya, tapi bukan setiap hari Ustaz. Gimana caranya supaya kita bisa hafalannya lancar, bisa menambah hafalan. Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, saya jawab yang pertama. Jadi sahabat-sahabat semua, tadi saya mengatakan bahwasannya kalau kita ingin hafalan kita bagus, hafalan kita betul-betul menjadi hafalan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, maka yang kita cari adalah seorang guru atau ustazah yang hafiz Al-Quran, hafidhoh dan mempunyai sanad. Itu yang sangat lebih baik, lebih afdol, lebih utama. Namun seandainya nggak ada, ya cari guru seadanya, akan tetapi yang betul-betul tajwid, makharijul hurufnya baik. Terlebih ditambah pandai berirama, bernalgom atau bertaranu atau taranum atau apa itu bahasa Melayunya. Itu harus dikuasai. Misalnya tidak bisa berirama tapi makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi yang afdol adalah beliau-beliau yang bersanad. Jadi punya runtutan sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya iramanya enggak bagus tapi makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la dan seterusnya. Boleh. Tapi sekali lagi saya sampaikan lebih utama kalau kita mencari ustadzah atau guru yang hafidh Al-Quran yang mempunyai sanad. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah masalah tahapan. Tadi udah saya jelaskan saya udah jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau kita sudah mengikuti tahapan, misalnya
dalam satu kali menghafal ini dilancarkan terlebih dahulu, dibaca satu halaman berkali-kali sampai pada waktu itu 7 kali ya, minimal 7 kali, kemudian per ayat 7 kali, per kata 7 kali, kemudian tanpa melihat 7 kali, kemudian cara disambung, diwasol. Nah, baru nanti ketika kita murojaah ini sangat mudah, Bu. Jadi misalnya seorang ibu, memang ibu-ibu kan sudah sibuk dengan kesibukan keluarga, mengurusi anak, mengurusi orang suami, mengurusi kegiatan luar, misalnya dagang, misalnya punya aktivitas jualan online. Di sini harus betul-betul bisa membagi waktunya. Ya, terutama ibu-ibu, mbak-mbak yang memang kesibukannya jualan, tolong dibagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian hafalannya nggak lancar, lalu jualan online-nya nggak lancar juga. Nah, tapi kalau bisa, yuk ada waktu-waktu tersendiri di dalam menghafalkan Al-Quran dan juga murojaah Al-Quran. Seperti itu ya Bu Mursidah ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi di waktu yang akan datang, karena tadi saya mendengarkan audionya dari Bu Mursidah ini kayak berdet gitu, kayak kol aku bro gitu. Dedet gitu. Ini Ustaz. Nih. Saya ingin memperdengarkan hafalan saya 5 ayat saja. Oh boleh Ibu, Masya Allah. Dengan senang hati Bu. Ini Bu Mursidah lagi. Iya. Aduh sayangnya nggak ada camnya ya Bu Mursidah ya. Kalau ada camnya Masya Allah saya dengan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Silakan Ibu. Surah apa? Surah An-Najm. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Itu aja Ustaz. Dzumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Itu aja ya, ayat dulu. Biasanya kalau paling pas berhentinya itu sampai dengan afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sampai di situ Bu. Nanti ayatnya ketika membaca surah An-Najm alangkah baiknya yaitu sampai ayat ke 15. Saya yakin ini makharijul hurufnya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, cuman sedikit agak lebih diperhatikan tadi ketika melafatkan lafat ha. Seperti terdengar fa'auha. Dan jangan ya Bu ya, Ibu Mursidah, jangan sampai kemudian terpengaruh dengan irama. Nanti kalau iramanya ngikutin irama seperti ini belum siap, tapi malah tajwidnya keseret-seret. Jangan sampai seperti itu. Tapi selebihnya luar biasa. Bu Mursidah umur berapa Bu? Yeswani pun sampun pinten?
60 Ustaz. Masya Allah. Tapi nafasnya masih kuat banget loh Bu. Alhamdulillah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Andaikan ibu tadi membacanya ada naiknya, ada sedangnya, ada turunnya, enak Bu. Bukan kemudian naik terus. Saya nggak bisa sama Ustaz. Oh iya. Tapi ya setidaknya makhorijul huruf tajuknya udah bagus. Ibu Mursidah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya yang ikut acara ini dan keluarga kita, masyarakat kita akan menjadi ahlul Quran. Gitu ya Bu ya. Amin. Oke. Sama-sama. Barakallahu lana wa lakum. Silakan kalau ada yang ingin tanya lagi atau ingin diperdengarkan bacaannya. Di sini saya dan Mas Noval siap membantu mendengarkan. Adik Kanai, mana ini gambarnya? Ada enggak? Allah. Adik Kanai dari mana? Assalamualaikum. Mencolot ya Mas Noval. Adik Kanai dari mana? Assalamualaikum. Halo. Apakah saya mendengar suaranya adik? Halo. Kebalik ya? Oke, dari mana ini? Gerek. Halo, dari mana? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Sudah SD kelas berapa, adik? Kelas 4. Oh, SD kelas 4. Oke. Tapi wajahnya kayak anak kuliahan ya. Ayo Dek Kanai, silakan mau baca surah apa? Masa kelas 4 sih, bohong ini. Kelas 4 apa kuliah ini? Ngeprank saya ini. Yuk silakan wis. Yuk. Yuk silakan. Ayo Dik Kinais, keburu subuh ini, ayo cepet yuk. Perempuan. Enggak denger ya? Putus. Coba diulangi lagi. Oh iya. Mbak Dek Kinai, ini suaranya adik ini putus-putus di sini. Coba kalau mungkin ikut live zoomnya ini sambil naik genteng gitu, mungkin bisa lancar ini. Beneran loh, saya nggak bohong, putus-putus suaranya. Iya, betul. Oh iya betul. Naik genteng beneran. Mungkin di atas loteng gitu ya. Yuk silakan. Wah, sambil promosi S5. Pinter ini adik. Ya buat siapa-siapa saja, yuk monggo dilarisi ini S5-nya ini. Yuk silakan. Apa yang mau disampaikan? Saya apa hukumnya apabila kita membuka Al-Quran yang bagi perempuan.
apanya ya ini? Coba Dek, coba sebentar headsetnya dicopot dulu sebentar. Nggak pakai headset tuh sana. Pakailah itu. Coba headsetnya dicabut. Halo ya Allah. Ya Allah ya malaikatmu ya Allah turunkan ke tempatnya Dek Kinai biar lancar ini. Yuk silakan, apa yang ditanyakan tadi? Apa hukumnya apabila kita baca Al-Quran tidak menggunakan hijab bagi perempuan? Oh, gitu aja toh. Gini, ketika akhwat atau perempuan atau wanita ketika membaca ayat suci Al-Quran itu sangat dianjurkan atau adabnya menggunakan jilbab atau kerudung atau bahasa kerennya sekarang hijab, min jalabibihin, pakai hijab seperti ini. Yang pertama apa? Kalau nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, itu apa namanya, pahalanya beda dengan yang memakai hijab atau memakai jilbab. Tapi kalau kita memakai hijab atau jilbab itu sangat dianjurkan. Dan itu termasuk adab-adab bagi perempuan di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Tapi tidak sampai larangan, tidak. Tidak sampai kemudian dosa kamu baca Al-Quran nggak pakai jilbab, enggak. Ya enggak. Ya, jadi mohon difahami buat sahabat-sahabatku semua. Misalnya ada sahabat kita baru hijrah, baru berbuat baik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu pengen baca ayat suci Al-Quran. Nah, yang terjadi apa? Ketika membaca ayat suci Al-Quran baru pakai jilbab yang di sininya masih kelihatan rambutnya belakang. Nggak usah dimarahi. Didukung saja. Nanti dibisiki, Mbak Kinai, besok kalau ngaji baca ayat suci Al-Quran di sini rambutnya juga ketutup. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya nggak tahu ya Mbak. Makasih ya Mbak ya gitu. Besok lagi, Mbak, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Wait, kamu dosa loh. Baca ayat suci Al-Quran tapi rambutmu kelihatan. Nggak seperti itu. Tapi pelan-pelan. Mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah itu proses. Berbuat baiknya pun proses. Ayo, siapa itu yang lirik-lirik sampingnya itu nggak pakai jilbab juga itu? Ayo. Ya. Tolong adab di dalam membaca ayat suci Al-Quran, yaitu yang termasuk ambil air wudhu, memakai pakaian yang rapi, suci, memakai ya di tempat yang betul-betul suci, dan juga memakai kalau perempuan yang namanya jilbab. Gitu ya Dek Dikina ya. Jadi paham ya. Besok kalau ibunya baca ayat suci Al-Quran, Bu, baca ayat suci Al-Quran, inget gak apa yang dikatakan sama Ustadz Bayhaqi gitu ya. Diingetin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh enggak ada. Tak doain Dek Kinai jadi anak yang solihah, anak yang berbakti kepada orang tua, dan nanti pandai membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, dan jadi penghafal Al-Quran yang handal. Oke? Oke. Amin. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Besok lagi koneksinya dilancarkan ya Dek Kinai ya, kalau mau naik ya, biar nggak bingung ngalor ngidul sampai mau naik genteng segala. Silakan. Assalamualaikum, Dek Safira, dari mana? Dari Jakarta, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau nanya, kalau misalnya perempuan kalau lagi berdatang bulan gitu, kita boleh nggak kalau ngapalin Qur'annya tuh pakai handy, bacanya Qur'an tapi pakai handy? Handy itu apa, Mas? Maksud pakai handphone maksudnya. Ini di Tangerangnya di mana ini kok bahasanya bahasa baru tahu saya.
Jakarta, bukan Tangerang, Jakarta. Oh. Kalau gini, kalau menghafalkan Al-Qur'annya itu target seperti yang di pondok. Dulu itu saya pernah dapat informasi, bahkan itu sudah dikuatkan, ketika seorang perempuan yang menghafalkan Al-Qur'an kemudian dia sedang haid, maka menggunakan Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu yang disampaikan oleh sesepuh-sesepuh kami, kiai-kiai kami. Untuk apa? Karena santriwati yang menghafalkan Al-Qur'an itu kan target. Misalnya maaf, orang men M ya singkatannya M ya. Halo. Ya boleh. Ya, M. Boleh, terserah apa aja. M tahu saya itu menstruasi sama mencret-mencret ya. Ya, itu apa namanya? Sampai berapa hari biasanya kalau orang menstruasi itu? 7 hari sampai atau lebih? 6 hari. Ya. Sampai ya kurang lebih 7 hari ya. 7 harian. Itu udah termasuk sudah nanti mandi besar. Lah, mungkin ada beberapa ulama yang memperbolehkan karena apa? Sekarang zamannya adalah zaman sudah pakai gadget atau pakai HP. Mungkin ada ulama yang memperbolehkan. Kalau dari saya pribadi, buat para penghafal Al-Qur'an terutama yang wanita, ketika dia datang bulan atau haid atau pencak silat itu haid itu, kalau bagi saya ya mungkin diperbolehkan. Karena apa? Ditakutkan ketika mereka menstruasi, wanita yang menstruasi enggak murojaah, enggak nambah hafalan. Yang pertama akan lupa hafalannya. Yang kedua karena libur 1 minggu enggak ngaji sama sekali, malah jadi males-malesan. Ini kalau dari pribadi saya. Dan kalau zaman dahulu mungkin sampai sekarang di pondok-pondok salaf, pondok-pondok yang memang khusus menghafalkan Al-Qur'an, terutama yang wanita, ketika ada santriwati yang haid, maka diperbolehkan, akan tetapi menggunakan mushaf Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu yang saya tahu. Jadi buat sahabat-sahabatku semua, ini bisa dijadikan pedoman, dijadikan sumber buat siapa saja mungkin ketika menghafalkan Al-Qur'an. Kalau itu ditarget, misalnya hari ini harus lancar segini, seminggu ini harus lancar ini, sebulan harus khatam segini-segini, maka kalau dari saya pribadi mungkin dan ulama-ulama sebagian besar mungkin diperbolehkan bagi yang sedang datang bulan atau haid atau berhalangan, diperbolehkan dengan membawa HP. Kalau zaman sekarang kan zaman, tapi saya gini Bu, teman-teman semua, kalau bisa ketika menghafalkan Al-Qur'an menggunakan mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau mungkin ada aplikasi yang memang wah ini udah bagus, makharijul hurufnya jelas, tulisannya jelas, mungkin monggo saja. Jadi seperti itu ya Mbak ya, boleh. Kalau dari saya pribadi, karena apa? Target. Kalau misalnya nggak punya basic, memang nggak ada niatan menghafalkan Al-Qur'an, tapi kok pengen moco ayat suci Al-Qur'an, mau pegang, jangan dulu. Mungkin bisa dipakai dengan membaca surat-surat pendek saja, hafalan-hafalan surat pendek, daripada nggak ngaji sama sekali. Mungkin dengan membaca karena sedang haid, membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Misalnya ayat kursi, surat-surat pendek, surat-surat yang dihafal, monggo. Asalkan tidak memegang Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan
La yamassuhu illal mutahharun, dan tidak boleh memegang atau menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sedang bersuci. Akan tetapi buat para penghafal insya Allah ada pengecualian. Karena apa? Yang pertama ditakutkan hafalannya yang kemarin-kemarin hilang, kemudian karena libur seminggu jadi males-malesan di dalam menghafalkan Al-Quran. Itu masih banyak faham perbedaan atau ikhtilaf antara ulama-ulama satu dengan ulama yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gitu ya Mbak Leli ya. Mbak siapa tadi? Mbak Diva. Mbak Safira. Jenenge wake podo. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran? Sebenarnya mbak-mbak di sini, mas-mas di sini pengen, tapi malu. Jangan malu. Mumpung ada saya di sini, santai. Nggak terasa 9:30. Silakan yang Ustaz, katanya Quran hafal itu tidak boleh ganti-ganti ya, harus itu terus. Ya, kalau bisa ketika kita menghafalkan Al-Quran, oh iya, itu belum saya sampaikan di poin. Gunakan Al-Quran standar Kudus. Kalau saya pribadi seperti itu, standar Madinah. Belum masuk ya. Menggunakan mushaf Al-Quran yang satu juznya itu 20 halaman, kemudian atau 10 lembar, atau satu halamannya itu 15 baris. Lupa ya, belum saya masukkan di poin. Terima kasih Bu Mursida yang sudah mengingatkan. Jadi pergunakanlah mushaf, minimal mushaf Madinah. Atau kalau saya pribadi sangat menganjurkan Quran Kudus. Kalau Al-Quran saya itu dari saya menghafal sampai sekarang masih ada. Wis nggak kayak rupo itu, tapi menjadi kebanggaan. Jangan menghafalkan Al-Quran pakai Al-Quran atau mushaf wakaf. Jangan. Misalnya Bu Mursida atau siapa tadi itu? Siapa tadi yang dari Jakarta, Mas? Misalnya Bu Mursida atau Mbak Safira pergi ke masjid, nggak taunya apa, lihat mushaf Al-Quran wakaf, kemudian dipakai untuk menghafal. Masya Allah, enak banget, ini sangat mudah untuk dibuat menghafalkan Al-Quran. Wah, dipakai, alhamdulillah lancar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, sampai seterusnya. Enak banget. Besok lagi ketemu di masjid itu pakai mushaf Al-Quran wakaf yang tadi, yang kemarin dipakai. 3 hari ke sana masih pakai, alhamdulillah pakai mushaf Al-Quran. Nggak taunya apa, pas mau menghafal pakai hari yang keempat, di hari yang keempat nggak ketemu dengan Quran yang kemarin dipakai. Wah, ini mumet dase, kepalanya sudah mumet. Makanya kami semua lulusan dari pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang sangat menganjurkan buat kita semua, buat alumni, buat sahabat-sahabat semua, apabila kita menghafalkan Al-Quran, gunakanlah Al-Quran yang standar. Kalau dari kami pribadi sangat menganjurkan standar Kudus atau Quran Menara Kudus. Ada kok di di toko-toko itu banyak sekali. Atau Quran Madinah, boleh. Pokoknya yang 1 juz itu ada 10 lembar atau 20 halaman. Satu halamannya itu 5 baris. Begitu. Kalau untuk menghafalkan Al-Quran pakai Quran depak bisa nggak Pak Ustadz? Bisa, tapi sulit biasanya. Karena apa? Makroknya beda-beda. Ada yang 16 baris, ada yang 16 baris seperti ini nggak sama dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi pakai Al-Quran satu-satunya. Nggih, mulai dari membeli sampai lancar hafalan Al-Qurannya. Kalau bisa sampai ila yaumil qiyamah punya Quran itu. Ada lagi
Ini sudah lebih dari setengah jam. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ustaz, kalau mau ngafal Al-Quran itu apa harus berurutan dari juz 30? Bagaimana Makanya caranya? itu kan ada target yang kemarin kita sampaikan. Kita mau menghafalkan Al-Quran, targetnya mungkin juz 30 toh, atau mungkin surat-surah pilihan, atau dari juz 29. Kalau kakak saya Ustazah Idarina Karimah sekarang juga ada di Yogyakarta di daerah Pleret Bantul itu. Kalau kakak saya itu menghafalkan Al-Quran dari juz 16 dulu. Juz 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30 selesai baru juz 1. Karena apa? Ya memang modelnya seperti itu, monggo-monggo saja, yang penting 30 juz. Kalau saya pribadi dulu juz 30, juz 29, juz 28, baru juz 1 dan surah-surah pilihan. Dan alhamdulillah kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, niat yang baik seperti yang saya sampaikan di depan, insya Allah akan diberikan kelancaran. Jadi kalau misalnya menghafalkan Al-Quran tidak di luar lembaga pendidikan atau lembaga pesantren, mungkin terserah sahabat-sahabat semua pengennya target seperti apa. Misalnya saya bulan ini pengen menghafalkan Al-Quran surah An-Naba sampai surah Al-Buruj, ya itu dikejar dulu. Gitu ya Mbak Husnul ya. Loh. Nggak apa-apa Ustaz ya. Apa? Nanti surat favorit gitu loh, nggak apa-apa. Apa ya Ustaz ya, kita ngafal. Nggak berurutan maksud saya. Boleh. Yang penting punya kayak boleh. Waki gitu deh. Ustaz. Boleh. Tapi kalau saya berharap ya, mari hari-hari kita sibukkan dengan membaca ayat suci Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Kita hafalkan surah-surah yang mungkin kita inginkan terlebih dahulu, monggo. Tapi saya berkeinginan kita semua, para hufat, para penghafal Al-Quran, berkeinginan Indonesia itu masyarakatnya, warganya hafal Quran kabeh. Keinginannya seperti itu. Nanti kalau hafal Al-Quran, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, taat dengan hukum-hukum Allah, pasti Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu ya Mbak Husnul ya. Nggih, sami-sami. Mbak Husnul saking pundi? Probolinggo, Madura. Oh, beres. Beres. Mas Noval, beres itu sehat, bukan beras loh ya Mas Noval. Oh, dikira minta beras saya Mbak. Beres itu sehat. Sekarang kongki, salam teretan. Nggih. Sami-sami. Kenapa saya bisa bahasa Madura? Saya dulu kurang lebih hampir 1 tahun di Bangkalan. Kok bisa? Oh ya bisa dikit. Oke, salam buat ahli salam semua yang ada di Probolinggo. Monggo yang lain. Mau tanya. Mana ini? Mau tanya Ustaz. Mbak Leni. Mbak Leli dari mana Mbak Leli? Ih, geting aku. Buat sahabat-sahabatku geting aku. Orang anak sing buka camnya itu loh. Jen. Maaf, kuotanya habis jadi nggak bisa buka. Walasan kabeh yo Jen. Yang tadi Bu Musida ini. Wes, terserah. Geting aku. Ustaz. Nggih. Mau tanya Ustaz. Nggih, monggo. Mbak Leli dari mana? Kalau misalnya saya Zahra dari Probolinggo, Ustaz. Loh, yang tadi? Sama. Oh. Bukan. Tetangga mungkin itu tadi. Oh, tetangga. Oke, monggo silakan. Oke. Kalau misalnya menghafal dengan artinya gimana Ustaz? Karena saya beberapa kali itu kalau menghafal tidak ada artinya kok enggak ini ya. Maksudnya kok sering lupa gitu loh. Tapi kalau ada artinya baru saya ingat gitu. Gimana? Gini. Ya memang ketika kita menghafalkan Al-Quran tujuan kita kan nantinya bisa hafal artinya juga gitu. Tapi kalau dari Mbak Leli sendiri misal, Mbak siapa tadi? Mbak Zara misalnya, Mbak Zara sendiri punya prinsip kalau menghafal dibarengi dengan arti juga bagus, malah lebih bagus. Cuman itu nanti
ya memang membutuhkan waktu yang agak lama dikit ya. Betul, iya. Ya, misalnya Iya, Ustaz. misalnya menghafalkan Al-Qur'an surah ini misalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu wong lanang, qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau bisa gini, Mbak, sekalian menghafal itu kan ada biasanya Quran yang perkata itu. Iya. Kalau iya, itu pendapat pakai saya itu. pribadi itu dihafal dulu satu ayat, baru nanti baru artinya. Makanya alangkah baiknya ketika kita menghafalkan Al-Quran kemudian nanti dibarengi dengan artinya sekalian. Misalnya bisa sekaligus ketika menghafal satu ayat itu bisa hafal artinya juga, ya itu juga baik. Cuman nanti waktunya lebih panjang lagi dikit gitu. Tergantung diri kita masing-masing, karena yang saya sampaikan di awal adalah target. Ya, makanya ada moto di pondok pesantren kita itu di Madrasatul Quran Tebireng Jombang, motonya adalah menjadi penghafal Al-Quran lafdon wa maknan wa amalan. Lafdon lafadznya, makna artinya, wa amalan dan bisa menghafalkannya, wa takaluman dan bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Gitu Mbak Zara ya. Ya, terima kasih. Lanjut gitu. Bismillah. Bismillah. Monggo yang lain yang ingin bertanya. Siapa? Zudi, Mas Zudi, silakan Mas Zudi. Assalamualaikum. Ini semakin malam banyak banget ini. Silakan. Mas Zudi dari mana? Saya di Surabaya, Ustaz. Oh, Sorbaja. Sorbaja di mana? Saya di Surabaya di Sukolilo. Oh, di Sukolilo, oke. Ada yang mau disampaikan, Mas? Saya mau tanya, Ustaz. Ya. Adab menghafal Quran yang ini ketika misalnya di sosial media ada yang melantunkan ayat Al-Quran, lalu kita tertarik, yang biasanya itu kan sepotong-sepotong. Yeah. Lalu kita akan tergugah, terus suaranya juga bagus. Kita mencoba menirunya dan hafalnya hanya segitu-segitu saja. Jadi di antara ayat Al-Quran tidak ada yang satu surah, tapi satu ayat. Nanti lagi ketemu lagi ketika main sosial media, oh ini bagus. Yeah. Ini artinya pun juga dihafal, tapi adabnya bagaimana ketika menghafal Quran hanya satu surah, satu ayat. Ya. Ya, gini, ini memang mungkin cara teman-teman penghafal Al-Quran agar apa, mereka penonton atau follower atau viewernya itu mengikuti apa yang disampaikan di dalam live menghafalkan Al-Quran tersebut. Ini sebenarnya bagus. Cuman ada kurang bagusnya apa? Karena ketika kita menghafalkan Al-Quran atau membaca ayat suci Al-Quran, alangkah baiknya sayukyanya itu berhadapan secara langsung. Misalnya ini Mas Zudi membaca ayat suci Al-Quran di depan saya. Saya akan melihat bacaannya Mas Zudi mulai dari makhorijul huruf ini, misalnya ada kekurangan atau tidak, kita tahu. Tapi kalau di onlinean, apalagi misalnya nuwun sewu, maaf sebelumnya, misalnya kuotanya rendet-rendet, koneksinya kurang bagus, itu akan merusak acara online tersebut. Bacaannya juga nanti bisa meleyot-meleyot, bisa terputus dan sebagainya. Tapi saya sangat antusias juga dengan mereka karena memang situasinya juga sedang COVID seperti ini, apalagi sekarang didominasi oleh ibu-ibu COVID-nya itu Omikron. Ya ibu-ibu ya. Ini boleh-boleh saja kita melakukan menghafalkan Al-Quran online, akan tetapi ya harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu apa? Continue, konsisten, kemudian jam berapanya harus tepat waktu.
Karena apa? Yang namanya ilmu itu kalau putus-putus juga tidak baik, tidak bagus. Tapi afdolnya, sayukyanya, alangkah baiknya ketika kita membaca atau bahkan menghafalkan Al-Quran itu langsung bersama guru, di depan guru. Seperti saya misalnya Mas Noval di sini membaca, misalnya kurang terlihat mencucu wawunya, zumahnya, roknya kurang bergetal. Kita bisa melihat langsung, oh Mas, ini roknya kurang tebal Mas Noval. Oh Mas, ini tolong baknya jangan terlalu jangan terlalu kolkolah, ya. Abwaba jangan terlalu seperti, tapi abwaba wasuyiratil jiba. Kita akan melihat mimiknya, ya, kalau secara langsung. Nah, ketika kita online, kita hanya mengikuti aja. Ini sama saja ketika seorang guru yang membaca ayat suci Al-Quran, menghafalkan bareng-bareng dengan muridnya, akan tetapi mereka hanya mengikuti saja. Mengikuti saja. Akan tetapi panjang pendeknya terkadang kurang diperhatikan. Mungkin itu Mas Zudi. Boleh-boleh saja, akan tetapi harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Tapi kembali lagi, lebih baik secara langsung bersama guru. Berarti mentalaki itu namanya ya Ustadz ya? Iya, talaki atau berhadapan. Mentalaki. Kalau di tempat kita mufassahah. Gurunya bagaimana Ustadz kalau menghafal? Gimana? Dengan sendirinya, menghafal sendiri gitu Ustadz. Iki sapa meneh ini? Ini yang bicara siapa? Tunjuk tangan dulu. Aduh. Wongnya wakeh. Yang mana? Tunjuk tangan. Husnul Ustadz. Oh, Mbak Husnul. Gimana Mbak Husnul? Ya. Kalau saya kan nggak punya guru Ustadz, belajar sendiri. Istilahnya itu bagaimana? Yang menghafal sosok pendek itu. Man la saikhun lahu fasaikhuhu syaiton, Mbak Husnul. Man la saikhun lahu fasaikhuhu syaiton. Barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Itu adalah sebuah hadis. Makanya berusaha punya guru. Jangan kemudian malas gurunya jenggotan, gurunya nggak ada jenggotan, gurunya pakai kacamata hitam, gurunya kacamatanya tebel. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa di sini tuh banyak, mungkin ibu-ibu tanya kan di sosmed, Mbak, kalau membaca Al-Quran di tempatnya daerah sampean kemarin ada poster itu, ada flyer, mbok aku dibagi, aku pengen ikut baca, aku pengen ikut latihan, aku pengen belajar di musola gitu. Jangan kemudian kalau membaca Al-Quran sendiri salah benarnya, makharijul hurufnya kalau ada kekurangan, misalnya kita baca kok salah, dosa besar. Wal akhdhu bit tajwid khatmun lazimun man lam yujawwidil Quran asimun. Mempelajari atau menggunakan hukum bacaan tajwid adalah keharusan atau kewajiban. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran, maka dia berdosa. Mohon semua yang menghafalkan Al-Quran atau belajar Al-Quran, saya anjurkan untuk mempunyai guru. Jangan sampai nanti, wah saya berguru Pak Ustadz. Siapa namanya? Ini YouTube. Saya berguru di itu Ustadz, kemarin Bu Tuti itu, Bunda Tuti. Oh, Bunda Tuti ya? Kan? Dari Sukabumi itu. Iya. Di orang Sukabumi itu sahabat saya dulu. Itu beliau pernah ikut bimbingan saya ketika saya membina di Sukabumi, ketemu dengan kelompok. Tahun berapa itu? Tahun 2004 kalau nggak salah. Ya mungkin TikTok beliau kena banned atau apa, mungkin ada yang nggak seneng dengan tiap hari belajar. Ya. Lumayan bisa usahakan Bunda Tuti itu istilahnya ya walaupun iya, agak sulit juga. Iya, tapi tetap harus adanya guru secara langsung, Mbak Husnul. Nggih? Iya. Rewel cetot. Ada tetangga saya
pernah ngajarin saya ngaji. Cuman Iya. saya lihat saya dengan adanya Bunda Tuti itu kok saya lihat dia makhraj hurufnya kurang gitu. Jadi saya akhirnya berhenti belajar ke tetangga itu gitu. Padahal dia memang ahli hatam Quran, 1 bulan bisa 3 kali 4 kali belajar hatam tuh. Cuman dengan adanya Bunda Tuti itu saya kok beda ya saya gitu. Ya, gini. Bagaimana jangan sampai kemudian kita membanding-bandingkan. Bolehlah membanding-bandingkan, tapi jangan berlebihan. Ya, tetap cari guru yang terbaik. Tadi udah disampaikan oleh Bu Mursidah lah. Kalau gurunya nggak bersanad, tadi kan sudah saya sampaikan. Ya paling tidak kita guru kita makhorijul huruf tajwidnya bagus gitu. Ya. Kalau kita belajar sendiri Ustadz semua betul, nggak ada yang salah. Ini siapa lagi ini? Halo? Tidak. Oh ini mikrofonnya udah nyala semua toh Mas? Oh ya udah, mungkin silakan ada yang mau tanya. Mikrofonnya diloskan aja, silakan ada yang mau tanya. Ini kita tutup jam 10 kurang 1/4, berarti kurang 5 menit lagi. Dasku wis ngawelu ini karena studio Vertizon TV itu Masya Allah AC-nya wadem lah, karena saya wong desa kademen ini sampai jidok saya kremet. Silakan ada yang ingin bertanya. Siapa? Ibu Sulistiana dari mana? Bu Sulis dari mana? Ini Mbak apa Bu Sulis? Dari NTB. Oh NTB. NTB Bima. Oh Bima Imahin. Iya. Biasanya kalau orang Bima suaranya bagus-bagus. Habis ini tanya, habis itu langsung mencontohkan ayat suci Al-Quran. Siap. Ingin bertanya Ustadz, makhrajul huruf dho dan huruf do itu masih tertukar kalau saya Ustaz. Aduh, baleni meneh ini. Ini pelajaran sebelumnya ini. Ya, kalau huruf do gini aja Mas. Untuk pertemuan yang akan datang aja kita praktikkan. Kalau di sini nanti pembahasannya lebih panjang lagi. Gitu ya Mbak Sulis ya. Karena belajar makhluk uzuk. apa Bu Mursidah? Keplek. Gimana Bu Mursidah? Belajar makhluk uzuk. Bu, pelan-pelan belajar makhorijul huruf gitu loh. Aku kayak wong anu keleleken kolak. Mbak siapa tadi yang dari Bima? Pertemuan berikutnya aja ya. Kita akan sifatul huruf. Dulu pernah saya sampaikan beberapa kali, bahkan Ustadz Ical. Ini mbaknya yang dari Bima baru. Yang dari Bima peserta baru atau gimana? Udah lama Ustadz, cuman jarang. Ya besok insya Allah kita contohkan lagi beberapa huruf keluarnya. Dho, so, sha, sa. Kalau dho itu sebenarnya gini, cuman dho. Kalau mbaknya pernah membaca surah alladzi alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Meneng sik iki sapa we? Diam dulu we. Saya mencontohkan, diam dulu. Alladzi anqadha qadha. Belajar itu dulu aja. Nanti bisa tahu. Mana dho, mana dho, mana dho, mana dho. Alladzi anqadha, alladzi anqadha. Di situ beda. Kayak perbedaan antara huruf dho sama huruf dzal di surah Al-Qiyamah. Ila rabbiha nazira. Di situ sebelumnya apa ayatnya itu? Wujuhu yawma idzin nazira
ila rabbiha nadhirah. Itu beda. Dha sama zal. Itu. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan kupas makharijul huruf, termasuk huruf-huruf istilah dan sebagainya. Ada lagi? Cukup dulu ya. Ini udah jam 10 kurang seperempat ibu-ibu. Suaranya agak kedengeran. Halo, ya? Ya, boleh, Ustadz. Dari mana Jadi ini? gini, saya Fitri dari Depok. Dari Itu Depok. kebetulan saya kan memang guru, tapi bukan guru agama ya, Ustadz. Nah, terus cuma di sekolah saya itu punya ada target untuk menghafal bagi anak-anak SD gitu, Ustadz. Nah, kalau misalnya saya tuh tiap hari memang selalu menyetelkan metode Umi untuk anak-anak supaya anak-anak hafal gitu, Ustadz. Nah, itu sah apa enggak ya? Boleh. Gitu, Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu untuk metode tilawati. Itu kan terus terang saya baru dengar sekitar 2 tahunan ini gitu, 2 atau 3 tahun ini gitu ya, Ustadz. Nah, terus kadang saya suka kebawa gitu, Ustadz. Jadi saya khawatirnya panjang pendek hurufnya tuh jadi nggak sama gitu, karena sering kelibet-libet gitu, Ustadz. Nah, itu gimana, Ustadz, supaya bisa mensinkronkan gitu, Ustadz, antara bacaan tilawati makanya gini. Sama kemampuan sayanya gitu, Ustadz. Gini, makanya jadi guru itu harus bisa inovasi dan improvisasi. Kalau saya dulu di pesantren, ketika ngajar itu melihat situasi anaknya seperti apa gitu. Jadi misalnya kalau saya dulu kan pegang agama, termasuk hafalan Quran juga, tapi surat-surat tertentu. Misalnya surat tentang dilarang minuman keras, innamal khamru wal maisir wal ansab. Gimana anak itu dalam satu kali pertemuan bisa lancar bacanya, bisa hafal ayatnya dan artinya. Makanya di situ saya sinkronisasikan dengan improvisasi. Improvisasi apa? Saya menggunakan, biasanya kan sudah ada LCD atau proyektornya. Di situ ngedit video sendiri. Mungkin kita baca ayat suci Al-Qur'an biar anak-anak nanti mencontohkan. Atau misalnya kalau saya lebih ke inovasi dulu itu. Jadi tidak hanya improvisasi, tapi saya inovasi benar di dalam mengajar itu biar anak itu bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Makanya ada di YouTube saya. Di YouTube saya itu metode menghafal dengan cara nge-rap. Coba nanti dicari di channel YouTube El Baihaqi Arif Official. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Di situ ada video lama tapi metode menghafal Al-Quran dengan nge-rap. Ada juga di Vertizon TV menghafal Al-Quran dalam waktu 30 hari. Lihat di channel YouTube Vertizon TV yang awal-awal itu. Di situ ada saya yang masih lucu, imut-imut gitu. Pakai kacamata putih. Itu metode menghafal Al-Quran dalam waktu 30 hari. Ada di situ. Mudah-mudahan jangan di take down loh Mas Noval ya. Masih ada mudah-mudahan ya. Aman ya. Di situ lucu-lucunya saya awal-awal Vertizon TV muncul, yaitu menghafal Al-Quran 30 hari. Mungkin surah Al-Mulk pada waktu itu. Itu saya sampaikan kepada jamaah saya sebenarnya. Tapi sama Mas foundernya atau ownernya Vertizon TV diupload. Nggak apa-apa lah. Hanya untuk iseng-iseng dulu itu. Dan alhamdulillah sejak tahun berapa ya waktu itu? 2012 atau berapa ya? Vertizon TV alhamdulillah sampai dengan sekarang tetap eksis untuk berdakwah dan sebagainya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat di channel saya atau di channel Vertizon TV yang lama-lama. Itu ada video-video tentang motivasi metode menghafalkan Al-Quran.
Tapi mohon maaf, ini kayaknya bukan Baihaqi yang tadi malam live deh. Jangan gitu ya. Itu saya real, itu saya. Cukup gitu ya ibu-ibu, sahabat-sahabat semua. Yuk TPA, Vertizon TV, Mu'alaf Center Indonesia. Saya mendoakan semoga kita semua, keluarga kita, sahabat-sahabat kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus, dijauhkan dari segala bala, dan selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Allah manfa'na warfa'na bil Qur'anil azim waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ilmunya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ini ada yang mau lanjut nih. Recording stopped.